Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkumpul dalam rangka saling menasehati ya, dalam hal yang bermanfaat. Tentu setelah kita berjuang ya seharian bersama anak-anak kita, mudah-mudahan berkumpulnya kita pada kesempatan sore hari ini tetap diiringi dengan penuh antusias untuk meningkatkan kualitas kita untuk diajarkan besok, dan sekaligus persiapan dan antusias agar kita diberikan tambahan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena semakin besar pengorbanan itu berbanding lurus dengan semakin banyak pahala yang didapat. Baiklah para ustadz dan ustadzah atau sayyidah, mudarris dan mudarrisah, kita melanjutkan pembacaan kitab As-Salafiyatu Qawaidu wa Usulun. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita sudah sampai kepada pembahasan yang terakhir ya, pembahasan terakhir dari Kutayib ini, yaitu al-aslu tsalitsu minal usulil ilmiyati lid-da'wati salafiyati wa huwa tazkiyatu, yaitu pondasi atau pokok dasar yang ketiga di antara pondasi-pondasi ilmiah dakwah salafiyah, yaitu adalah at-tazkiyatu, atau bisa juga tazkiyatun nafsi. Maka yang ketiga ini adalah at-tazkiyah. Setelah kita membaca al-aslul awal, yaitu apa? At-tauhidu. Al-aslu tsani apa? Al-ittiba'u. Ya. Jadi yang ketiga ini adalah at-tazkiyatu. Tauhid yang pertama, yang kedua adalah ittiba. Tauhid ini berkenaan dengan apa? Dengan hak Allah Subhanahu wa taala, berarti hablum minallah. Kemudian al-ittiba itu cara kita untuk apa? Untuk hablum minallah. Caranya bagaimana supaya kita betul-betul menjalin hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, diterima dan bisa membuahkan sesuatu yang menenangkan di dunia dan sesuatu yang menggembirakan kita di akhirat. Ini caranya. Jadi tujuan kita hablum minallah, al-ittiba caranya. Cara kita beribadah, cara bagaimana kita memiliki keyakinan yang benar, cara bagaimana kita beribadah, bermuamalah sesuai yang dicontohkan dan diinginkan oleh agama yang mulia ini. Ya. Jadi ini tujuan utamanya at-tauhid. Tujuan utamanya. Karena memang ini tauhid adalah ibadah yang paling puncak atau perintah
yang paling agung. Wa a'dhamu ma amarallahu bihi at-tauhid, yaitu perintah yang paling agung adalah tauhid, agar hati kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, agar ibadah yang kita lakukan tidak ada noda dan virus sehingga merusak ibadah kita, kemurnian ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kebalikannya, wa a'dhamu ma naha anhu asyirku, maka lawannya tauhid pasti apa? Perintah atau larangan yang paling besar itu adalah kesyirikan, yaitu beribadah kepada Allah, beribadah juga kepada selain Allah, menduakan Allah. Ada juga yang hanya beribadah kepada makhluk, maka itu juga salah. Dan ada yang pertengahan, beribadah hanya kepada Allah, tidak beribadah kepada makhluk. Ini yang benar. Ada yang beribadah dua-duanya, kepada Allah, kepada makhluk. Ini tidak benar. Ada yang beribadah kepada makhluk, tentu ini menyalahi. Ada yang beribadah hanya kepada Allah. Inilah golongan yang selamat. Inilah golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka tauhid al-ittiba ini menuntun kita agar tauhid kita benar. Al-ittiba ini jalan kita untuk memahami agama ini yang benar, ibadah kita yang benar. Kemudian yang ketiga itu at-tazkiyah. Maka at-tazkiyah ini adalah penyucian, memurnikan segala bentuk ibadah kita, memurnikan, membersihkan cara-cara kita beribadah kepada Allah dengan benar, agar ibadah yang kita lakukan dengan benar. Maka at-tazkiyah secara bahasa, kata muallif hafidhahullahu taala, yuqsadu bihat tanmiyatu wat tatahhuru, yaitu at-tazkiyah secara bahasa itu dimaksud adalah at-tanmiyah, yaitu sesuatu yang berkembang, sesuatu yang tumbuh, wat tatahhuru, sesuatu yang suci. Yaquluna zakaz zar'u, ya, ketika nama. Jadi ketika dikatakan zakaz zar'u, tanaman itu zaka, bersih, maksudnya apa? Dia itu berarti berkembang, begitu, tumbuh dengan baik. Wa salaha wa balagha kamaluhu, dan dia baik dan sampai kepada kesempurnaan. Maka ini yang dimaksud dengan tazkiyah secara bahasa. Maka juga kita dalam istilah, maka yang dimaksud dengan tazkiyah adalah islahun nufusi, yaitu memperbaiki keadaan jiwa kita. Dengan cara apa? Antariqil ilmin nafi'i, dengan cara apa? Dengan cara menuntut ilmu yang bermanfaat. Karena ada ilmu yang tidak bermanfaat, ilmu yang membawa orang yang memiliki ilmu tersebut menjadi orang yang angkuh, sombong, tidak mau tunduk kepada kebenaran. Ilmu yang bermanfaat sebalikannya, membuat orang lebih tawadu, lebih rendah hati, lebih mudah menerima kebenaran. Maka itu ilmu yang bermanfaat. Kemudian dengan cara apa? Wal amalis sholihi, dengan beramal yang soleh. Wa fi'lil ma'murati wa tarkil mahdzurati, dan melaksanakan segala perintah dan menjauhi segala larangan. Maka ini yang dimaksud dengan at-tazkiyah. Jadi at-tazkiyah itu proses penyucian jiwa, yaitu dengan cara apa? Dengan cara hal-hal yang bermanfaat, dengan cara-cara yang dibenarkan. Proses penyucian hati itu dengan cara yang dibenarkan, dengan ilmu yang benar, bukan dengan ilmu yang tidak benar. Karena ada sebagian kaum muslimin ingin memiliki kesucian hati tapi dengan cara yang tidak benar, bahkan menyalahi syariat Islam. Dengan cara apa? Misalkan membahayakan dirinya, ingin punya kesucian hati, tapi caranya apa? Caranya tatapak dahar henteu naon gitu. Mutih lah kasarnya. Ya. Atau dia pingin memiliki kesucian hati.
dengan ibadah, kelihatannya nampaknya ibadah, tapi apa? Tapi tidak berdasarkan contoh yang benar. Misalkan orang pengen dia memiliki penyucian hati, hati yang bersih, dengan cara puasa misalkan, tapi puasanya 7 hari 7 malam misalkan, yang boleh hanya minum air saja, ya. Atau paling minimal 1 hari 1 malam puasa. Puasanya disyariatkan apa tidak? Syariatkan. Waktunya, caranya, dari mulai pagi sampai pagi lagi. Ini disyariatkan apa tidak? Tidak. Cukup dari terbit matahari sampai terbenam matahari, itu yang disyariatkan. Maka kalau ada yang menyalahi ini, berarti caranya yang salah. Maka ini penyucian hati ini dengan cara yang dibenarkan. Dengan cara yang dibenarkan, berasal dari ilmu yang benar. Dengan cara yang disyariatkan, tentu berasal dari syariat yang mulia. Maka at-tazkiyah berbanding lurus dengan at-takhliyah. Kalau at-tazkiyah itu membersihkan dengan hal-hal yang bermanfaat, setelah kita hatinya dibersihkan, diisi dengan hal-hal yang baik. Hati kita dibersihkan dengan, kemudian diganti dengan hal-hal yang bermanfaat. Contohnya dengan optimis, tawakal, dengan keimanan, dengan ilmu, dengan pembenaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga harus apa? Harus at-takhliyah. Ya, kepada diri kita ini. Apa, bagaimana bentuknya? Dengan membuang, dengan mengikis, dengan membersihkan dari hal-hal yang tidak bermanfaat, dari noda-noda yang akan merusak hati jiwa kita. Yaitu dengan cara apa? Meninggalkan hal-hal yang dapat merusak hati keimanan kita. Kesombongan, tidak mau menerima kebenaran, angkuh, dan seterusnya. Maka ini diantara hal-hal yang dimaksud dengan at-tazkiyah. Makanya lihat, Fattazkiyatu, maka at-tazkiyah penyucian jiwa itu minal muhimmatillati, di antara tugas, ya, di antara tugas allati bu'itsa biha nabiyunal karim, di antara tugas-tugas yang dengannya nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Jumu'ah ayat yang kedua, huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum, yaitu dialah yang telah mengutus fil ummiyina, pada bangsa kaum yang ummi, rasulan minhum, yaitu seorang rasul dari kalangan mereka, yatlu alaihim ayatihi, yang tugas rasul tersebut membacakan alaihim kepada mereka ayatihi, ayat-ayat Allah. Maksud ayat-ayat Allah Al-Quran. Wa yuzakkihim, yang kedua setelah membacakan mengajari Al-Quran, wa yuzakkihim, yaitu mensucikan mereka. Mensucikan mereka di antara penafsiran para ulama ay wa yutahhiruhum minadz-dzunubi, ay mensucikan mereka dari dosa-dosa. Maka dosa yang paling besar adalah asyirku, mensucikan diri mereka agar mereka tidak berbuat kesyirikan. Ya, agar mereka tidak berbuat kesyirikan, kezaliman, kekufuran. Maka ini diantara makna wa yuzakkihim. Kemudian setelah itu wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Kemudian diantara tugas Nabi SAW Rasul, yaitu mengajari mereka tentang Alkitab, berarti tentang Al-Quran. Wal hikmata, dan hikmah, yaitu kalau kata hikmah disebutkan dalam Al-Quran dan plus digandengkan dengan kata Alkitab, maka yang dimaksud adalah as-sunnah, yaitu hadis-hadis Nabi SAW. Mengajari Al-Quran plus hadis Nabi SAW. Wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin, meskipun mereka sebelumnya berada di dalam kesesatan yang nyata. Maka ini diantara apa? Diantara dalil yang menunjukkan bahwa pentingnya at-tazkiyah,
dan sebagai tugas Nabi Muhammad SAW, tugas Nabi kita adalah mentazkiyah, menyucikan diri-diri mereka, yaitu diri para umatnya, dengan apa? Dengan menyucikan diri mereka dari dosa, ya, dari dosa. Termasuk juga wal akhlaqir radhilati wad dani'ah, dan mensucikan, membersihkan mereka dari akhlak-akhlak yang tidak terpuji, ya, dari akhlak-akhlak yang tercela, dari akhlak-akhlak yang rendah. Jadi dari ruhnya, ya, dari ruhaninya, berarti keyakinannya dibenarkan agar dia tertuju, terpaut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka zahirnya, yang zahir, yang nampak lahiriahnya, maka itu akhlaknya dibenarkan. Dikasih tahu ini akhlak yang benar. Ini tazkiyah itu ada dua berarti. Kalau ruhani berarti berkaitan dengan hati. Berarti kalau lahiriah berarti akhlaknya. Akhlaknya yang kita proses, begitu. Maka ini yang harus kita tanamkan bagi anak-anak kita. Selain akhlak, pembinaan akhlak lahiriah, maka juga pembinaan akhlak ruhaniyah, ya, batiniyah. Ini yang terpenting. Karena apa? Karena lahiriah itu berbanding lurus dengan ruhaniyah, dengan batiniyah. Apa yang nampak itu menggambarkan ruhaninya. Ruhaninya akan nampak dari apa? Dari perilaku kita, begitu. Makanya dua hal ini harus kita perhatikan, ya. Alhamdulillah di sekolah kita, di lembaga kita, dua hal ini diperhatikan, ya. Sebagaimana program kita sekarang, ya, P5. Saya sering sebutkan kepada anak-anak nih, P5 itu bukan hanya sekarang saja, tapi sebenarnya antum sadar apa tidak sadar, P5 itu sudah berjalan sejak antum masuk ke sini. Buktinya apa? Ada pembinaan akhlak, moral, begitu. Ini adalah pembinaan, termasuk juga program P5 menurut pandangan saya, ya, P5. Karena apa? Membentuk karakter, profil, ya, begitu. Pelajar Pancasila, begitu. Jadi kalau cuma 2 pekan kayaknya kurang rasanya, ya, kurang. Makanya saya sebutkan setiap hari antum itu adalah P5 gitu. Bahkan setiap pekan gitu. Ditambah di pembinaan, apa? Di amanat pembina upacara. Itu adalah isinya P5 kalau kita mau jujur. Pembinaan akhlak setiap apa? Setiap Selasa, Rabu dan Jumat itu adalah P5 semuanya. Ya. Pancasila akhirnya, Pancasila ketuhanan yang Maha Esa itu yang utama. Ya, itu yang utama. Makanya oleh karena itu saya sebutkan begitu kepada anak-anak. Jadi antum sekarang udah terbiasa sebenarnya dengan P5, bukan hanya sekarang. Ya, maka ini yang harus kita perhatikan kepada anak-anak kita. Kita berusaha. Maka tentu sebelum kita memberikan sesuatu kepada orang lain, tentu kita harus punya sesuatu yang harus diberikan kepada orang lain. Tidak mungkin kita mau memberi kepada orang lain tapi kita sendiri tidak punya apa yang akan diberikan kepada mereka. Makanya mari saya mengajak pribadi kita untuk terus meningkatkan, ya, meningkatkan kualitas kita, meningkatkan semangat kita, bahwa kalau hal-hal yang berkenaan dengan pembinaan ruhani, pembinaan akhlak itu sejatinya bukan hanya sekedar program dari yayasan, bukan. Tentu ini adalah program atau suatu kewajiban kita sebagai seorang muslim. Lebih daripada itu.